Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang terkait dengan P3K Guru, yaitu 3 poin kesempatan guru honorer menjadi ASN P3K Guru di tahun 2021. 3 poin ini wajib teman-teman maksimalkan, seperti itu ya. Seperti biasa, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan teman-teman tekan saja tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar nantinya setiap hari teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait guru dan tunjangan, dan terkait informasi-informasi penting terkait P3K Guru. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, tanpa membuang-buang waktu lagi atau tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Jadi di sini kami merangkumkan maksimalkan 3 poin kesempatan guru honorer negeri menjadi ASN P3K Guru di tahun 2021. Jadi sebenarnya di sini ada 3 poin kesempatan ya bagi teman-teman guru honorer negeri untuk menjadi ASN P3K Guru tahun 2021, terutama juga bagi teman-teman guru honorer yang tidak memiliki sertifikat pendidik. Seperti itu teman-teman ya. Apa saja kira-kira ketiga poin kesempatannya? Ini dia teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan perhatikan di sini. Untuk poin kesempatan yang pertama, pemilihan formasi di tahun 2021 tersisa 2 kali, yaitu tahap 2 dan tahap 3. Nah, tentunya teman-teman guru honorer ini sudah memahami semua bahwa untuk pemilihan formasi nantinya di tahap tahun 2021 ini tersisa 2 kali teman-teman ya. Tentunya itu di tahap kedua dan tahap yang ketiga. Namun di sini faktanya kedua tahap tersebut kemungkinan terjadi persaingan ya. Terjadi persaingan yang boleh dikatakan rumit. Bayangkan saja jika guru honorer negeri tanpa serdik bersaing dengan guru honorer serdik ya. Ini fakta. Solusi jitu sebenarnya teman-teman adalah jika disetujui, ini adalah pemerataan formasi di setiap sekolah dan tentunya adanya perlindungan untuk guru honorer yang sudah mengabdi lama. Seperti itu teman-teman ya. Ini poin pertama. Ini adalah merupakan permasalahan atau wacana yang banyak sekali beredar di luar sana ya, tentang persaingan yang dikatakan kurang seimbang atau tidak seimbang, karena nantinya banyak teman-teman guru honorer terutama dari guru swasta itu sudah bisa melamar di sekolah-sekolah negeri yang secara otomatis itu bisa terjadi persaingan secara langsung antara teman-teman guru honorer negeri yang tidak memiliki serdik dengan teman-teman guru honorer yang memiliki serdik. Nah, yang pertanyaan sekarang, yang memiliki serdik itu kan sudah memiliki poin penuh untuk kompetensi teknis, dan apalagi sudah tidak ada lagi istilah kunci mengunci formasi teman-teman ya, seperti itu. Namun di sini nilai plus yang diambil adalah nilai plus yang diambil bahwa masih ada pemilihan formasi. Jadi ini yang harus dimaksimalkan nih, bukan persoalan cerdik tidak cerdiknya. Nah, karena di sini sudah bebas teman-teman ya. Jadi yang kita patokan di sini adalah teman-teman harus memaksimalkan pemilihan formasi di tahap kedua dan tahap yang ketiga, karena memang di sini masih ada 2 kali kesempatan bagi teman-teman guru honorer, yaitu memaksimalkan pemilihan formasi di tahap kedua dan tentunya di tahap yang ketiga. Nah, tentunya bagaimana sih Bang cara untuk memanfaatkan formasi di tahap kedua? Itu caranya teman-teman itu silakan itu pada saat pemilihan formasi teman-teman itu harus jeli melihat formasi yang masih tersedia di tempat teman-teman ya. Jadi usahakan teman-teman jeli melihat formasi agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan formasi yang boleh dikatakan sepi pelamar atau minimal tidak ada guru berserdik yang melamar di situ. Di sini caranya bagaimana? Di grup WhatsApp, ada grup WhatsApp ya. Di grup WhatsApp yang teman-teman bisa bangun, teman-teman bisa memetakan atau bekerja sama dengan teman-teman guru honorer yang lain untuk memetakan rekan-rekan guru yang melamar
di suatu sekolah dengan status guru cerdik. Di situ kita bisa petakan guru cerdik yang tersisa yang tidak lolos di tahap yang pertama. Seperti itu teman-teman, itu bisa kita catat, kemudian kita bisa petakan di mana mereka melamar nantinya mendaftar. Caranya ya tentu saja menghubungi yang bersangkutan ya. Karena di tempat kami seperti itu, sehingga sudah bisa dipetakan guru ini melamar ke sekolah A, guru ini melamar ke sekolah B, sehingga tidak ada tabrakan antara guru honorer non cerdik dengan guru honorer cerdik. Itu adalah salah satu solusi yang harus teman-teman maksimalkan di 2 kali kesempatan, di tahap kedua dan tentunya di tahap ketiga. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini untuk tahap poin kesempatan yang kedua yang harus teman-teman maksimalkan adalah ini teman-teman ya, adalah kebijakan luar biasa Kemendikbud ya. Jadi teman-teman harus mengakui bahwa ada kebijakan luar biasa dari pihak Kemendikbud, terutama di tahap kedua dan tahap ketiga yang akan kita songsong, yaitu adalah guru honorer pemilik passing grade, artinya yang lolos passing grade teman-teman ya, yang lolos passing grade di tahap 1 itu bisa memaksimalkan kesempatan di tahap kedua nantinya, dengan catatan jika tidak bersaing dengan guru cerdik. Seperti itu ya. Contohnya begini, misalnya nanti di tahap kedua teman-teman melamar di sekolah B, teman-teman ini ada formasi 2 lah, kemudian teman di sini pelamarnya 4, semuanya tidak punya cerdik. Nah, kemudian keempat guru honorer ini di tahap kedua tidak ada yang lulus passing grade di tahap kedua ini. Namun teman adalah salah satu teman di situ yang ternyata lolos PG di tahap yang pertama, maka dialah yang lulus karena yang diambil adalah passing grade-nya yang ada di tahap pertama. Jadi pemilih PG di tahap 1 itu bisa memaksimalkan kesempatan di tahap kedua, karena PG yang tertinggi itulah yang nantinya diambil di tahap kedua, sepanjang itu teman-teman melamar sesuai dengan linearitas jasa, sesuai dengan jenjang atau satuan pendidikan yang sama. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke yang ketiga. Yang ketiga teman-teman di sini adalah guru honorer tanpa formasi di tahap 1 sudah bebas memilih formasi di tahap kedua dan ketiga, sehingga nilai plusnya adalah kesempatan sebebas-bebasnya untuk memilih formasi tanpa ada sistem kunci formasi di sekolah induk. Ini adalah tentunya menjadi kabar yang dinanti-nantikan oleh teman-teman guru honorer ya. Artinya ini semacam peluang bagi teman-teman guru honorer yang lolos passing grade di tahap yang pertama, karena nantinya di tahap kedua teman-teman bisa memilih formasi di sekolah lain tanpa khawatir reset pendaftaran. Karena seperti ini, di tahap kedua nanti itu sudah bebas teman-teman ya, tidak ada lagi istilah kunci mengunci formasi seperti itu. Jadi teman-teman silakan maksimalkan potensi yang ketiga ini dengan cara teman-teman memilih formasi ya secara bijak nantinya di tahap kedua, agar passing grade teman-teman yang ada di tahap 1 itu bisa maksimal ya, maksimal di tahap yang kedua nantinya, seperti itu ya. Nah, di sini ini berlaku tentunya teman-teman di tahap kedua dan tentunya di tahap yang ketiga, seperti itu teman-teman ya. Sehingga teman-teman bisa memilih formasi yang tanpa ada sistem kunci formasi sekolah induk, seperti itu. Kemudian mengenai afirmasi itu teman-teman masih berlaku. Ada 3 kategori passing grade, P1, P2 dan P3 itu tetap berlaku nantinya di tahap kedua dan di tahap ketiga, seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, ternyata masih ada teman-teman ya. Di sini untuk harapan admin pribadi adalah semoga ada regulasi agar melindungi kerja keras guru honorer yang lolos passing grade dan sudah mengabdi lama dan tercatat di Dapodik. Meskipun saat ini sudah ada banyak ya yang terlihat, contohnya pemberian P1, P2 dan P3 berdasarkan data teman-teman di Dapodik. Namun minimal ya ada tambahan sedikit agar nantinya bisa betul-betul teman-teman guru honorer terutama yang tidak lolos passing grade sama sekali dan sudah mengabdi lama itu bisa mendapat perhatian juga dari pemerintah, seperti itu. Ini cuma harapan admin ya, semoga saja. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.